Oke, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue Safril di Sabuba Sinema. Di hari ini gue ingin membahas sebuah topik yaitu mengenai film-film yang menginspirasi film lainnya. Di episode ini gue akan membahas sekitar 5 film. Sebenarnya ada banyak lagi film selain gue letakin di daftar ini, tapi untuk permulaan gue akan membahas 5 film terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikutlah 5 film tersebut. Yang pertama, gue punya Dreadsus yang disutradarai oleh Emmerich Pressburger dan Michael Powell. Dua sutradara asal Inggris yang sering disebut sebagai salah satu sutradara terbaik yang pernah ada di tanah Britania Raya, terutama Michael Powell yang merupakan asli Britania Raya. Dreadsus sendiri merupakan salah satu karya mereka yang paling tersohor yang diambil dari cerita Dreadsus, yaitu tentang seorang penari yang kemudian terobsesi dengan karyanya sendiri. Dan hal itu pun membawanya ke sebuah kejatuhan yang begitu tragis. Cerita ini sendiri dipahami oleh banyak orang kemudian menginspirasi Darren Aronofsky untuk membuat Black Swan yang diambil dari cerita Swan Lake. Asal cerita keduanya memang tidak berakal dari cerita yang sama. Yang satu berasal dari Dreadsus, sedangkan yang satunya berasal dari Swan Lake. Tapi banyak orang yang membandingkan keduanya karena banyak strukturnya yang sangat mirip. Begitu, Darren Aronofsky sejatinya mengaku kalau ia tidak terinspirasi dari Dreadsus. Bahkan, ia sudah memikirkan soal konsep Black Swan jauh sebelum ia terpikir dengan namanya, sebelum ia menonton Dreadsus. Jadinya ia mengakui kalau filmnya tidak terinspirasi dari Dreadsus. Begitu, orang-orang tetap mengatakan kalau Dreadsus adalah salah satu inspirasi yang membuat Darren Aronofsky menciptakan Black Swan. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya karena sutradaranya sendiri pun sudah mengatakan kalau itu tidak. Walaupun begitu, film adalah karya kolektif. Mungkin Aronofsky tidak terinspirasi dari Dreadsus secara keseluruhan, tetapi bisa jadi orang-orang yang bekerja sama dengannya itu terinspirasi. Mungkin Natalie Portman mengambil banyak inspirasi dari performa aktrisnya ataupun bagian-bagian aspek teknis lainnya juga mengambil banyak inspirasi dari film Dreadsus. Oke, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dengan banyaknya pembahasan yang membandingkan Dreadsus dengan Black Swan, hal ini adalah komparasi yang masuk akal karena memang kalau sudah menonton keduanya memang sangat banyak sekali hal yang dapat dibandingkan satu sama lain, baik dari penampilan gambarnya atau formanya
dan itu akan temanya sekali. So, itulah film pertama yang dapat diperbandingkan satu sama lain, terlepas dari apakah Aronofsky mau mengatakan bahwa filmnya tidak terinspirasi dari The Red Shoes, tapi banyak orang yang sudah mengaku bahwa perbandingan antara The Red Shoes dan Black Swan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Lanjut ke film selanjutnya, gue punya Stalker yang disutradarai oleh Andrei Tarkovsky. Ini adalah salah satu film Rusia yang dianggap paling berpengaruh. Andrei Tarkovsky banyak mempengaruhi filmmaker setelahnya, dan karena itulah ia dianggap sebagai salah satu sutradara yang paling penting dalam sejarah sinema dunia. Salah satu film yang ingin gue bahas di sini adalah film Annihilation yang disutradarai oleh Alex Garland. Film ini adalah film kedua Alex Garland setelah sebelumnya menggarap Ex Machina yang dianggap sebagai salah satu film sci-fi yang paling penting di abad 21. Film Alex Garland yang satu ini diadaptasi dari novel Jeff Vandermeer yang berjudul The Southern Ridge Trilogy. Meskipun Vandermeer sendiri sebagai penulis novelnya sudah membantah kalau film ini bukanlah film yang mengambil apapun dari film Stalker ataupun dari novel yang berjudul Roadside Picnic yang merupakan novel asli daripada Stalker, tetapi banyak kritikus dan berbagai hal yang sudah membahas kesamaan antara kedua hal ini, baik itu Stalker maupun Annihilation. Dan gue seringkali mengatakan kalau sesuatu inspirasi itu bisa terjadi secara alam bawah sadar, mengingat popularitas film Stalker yang begitu populer untuk kalangan sinema ataupun seniman dalam bentuk apapun, maka mungkin saja Annihilation, penulis novel Annihilation itu terinfluence dengan begitu kuat daripada karya luar biasa yang sebelumnya disaksikan oleh. Dan kalaupun novelnya tidak mengambil apapun dari Stalker, hal itu sama sekali tidak membuktikan apapun kalau Alex Garland tidak mengambil apapun dari Stalker. Karena secara teknis apa yang disajikan oleh Tarkovsky di Stalker dan apa yang disajikan oleh Alex Garland di Annihilation itu sangat mudah untuk dibandingkan satu sama lain. Keduanya mengambil tema yang sama, kemudian walaupun Annihilation mungkin masih lebih mudah untuk dicerna, tetapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kedua film ini itu masihlah sangat sama dan masih mudah debat. Secara teknis sendiri ada banyak shoot di antara kedua film ini yang bisa dibandingkan sama lain. Satunya adalah shoot yang di terowongan ini yang sangat mirip dari pengambilan gambarnya. Kemudian masih banyak lagi shoot lainnya yang mungkin akan lebih mampu dilihat apabila langsung menonton kedua film tersebut secara maraton. Apapun yang dikatakan oleh siapapun yang terlibat dari film ini, bandingan antara Annihilation dan Stalker akan menjadi topik yang selalu hangat dan panas untuk dibandingkan. Menurut kalian, apakah Stalker benar-benar menginspirasi Annihilation? Silakan memberikan pendapat kalian melalui memberikan pendapat. Oke, film selanjutnya yang ingin gue bahas adalah film Paprika yang dibuat oleh
sutradara animasi asal Jepang yaitu Satoshi Kon. Film ini adalah salah satu film animasi yang paling berpengaruh di abad 21. Film yang disebut-sebut sebagai sebuah terobosan baru di medium animasi ini. Film ini bergenre neo-noir dengan banyak unsur-unsur sci-fi yang unik. Kemudian film ini pun disebut sebagai salah satu inspirasi Christopher Nolan ketika membuat Inception. Ya, kedua film ini memiliki konsep yang mirip walaupun memang secara plot berbeda dan secara tujuan juga berbeda. Tapi secara konsep dan terutama adalah visualisasi dreamlike yang dimainkan oleh Paprika itu sangat banyak dilihatkan lagi di film Inception yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Christopher Nolan tidak bisa dibilang mencuri ide Satoshi Kon dalam membuat film ini, tetapi influence daripada Satoshi Kon terhadap Inception itu sangat-sangat tidak dipatahkan. Mau bagaimanapun, fans berat Nolan mengatakan kalau Nolan tidak terinspirasi dari film Satoshi Kon. Hal itu sudah sulit untuk dibantah. Dan walaupun jarak kedua film ini hanya 3-4 tahun, tetapi bahkan dengan waktu 1 tahun sekalipun influence itu tetap bisa dilakukan kalau seseorang bisa memahami suatu karya. Dan salah satu yang membuat masih banyak yang memperdebatkan kedua hal ini adalah karena tuduhan-tuduhan pada beberapa pihak yang mengatakan sebenarnya ini hanyalah tapi kebetulan atau tidak, bahkan Christopher Nolan pun sudah mengakui kalau ada beberapa unsur di Inception yang memang diambil dari film judul Paprika. What do you think about it? Apakah menurut kalian Paprika memang adalah unsur utama yang membentuk Nolan, atau Nolan hanya mengambil beberapa unsur dari Paprika dan mengembangkannya dengan idenya sendiri yang dalam beberapa wawancara sudah dibangun sejak 10 tahun sebelum Inception dibuat, yaitu sekitar tahun 2000, yang mungkin setelah dia selesai membuat Memento atau bahkan sebelum selesai membuat Memento. Menarik itu, Mas. Lanjut ke film selanjutnya adalah 8,5 atau 8.5 yang disutradarai oleh Federico Fellini. Film ini disebut sebagai salah satu film yang paling stylish dalam sejarah sinema. Film ini adalah film yang terdiri dari episodik dari karakter utamanya yang diperankan oleh Marcello Mastroianni yang sedang berada di Roma. Film ini banyak mengambil unsur untuk filmmaking dan merupakan dapat dikatakan adalah salah satu film terbaik mengenai filmmaking yang pernah dibuat. Ada unsur-unsur memori yang menginspirasi berbagai film, bahkan mungkin salah satunya adalah filmnya Pedro Almodovar yaitu Pain and Glory, dan mungkin masih banyak film-film juga yang terinspirasi dari film. Salah satu yang ingin gue sorotin di sini adalah yaitu salah satu adegan dance di film 8,5 yang kemudian menginspirasi Quentin Tarantino untuk melakukan adegan yang mirip di film Pulp Fiction. Unsur yang unik kalau melihat filmnya Quentin Tarantino sangat berbeda dengan film ini, tetapi adegan ini sangat sering dibicarakan di forum film. Itulah yang membuat gue ingin membahas adegan ini di
pembahasan mengenai unsur-unsur yang dimiliki beberapa film di daftar ini. Mungkin hal ini bukan hal yang banyak, tapi hal ini sangat layak untuk dibahas melihat konten-konten yang sangat banyak mengubah homage ataupun mengambil unsur dari berbagai film-film lama. Pulp Fiction sendiri sebenarnya bukan cuma mengambil dari adegan ini ya, tapi dia juga banyak mengambil film-film lain. Bahkan ada unsur film Psycho yang disutradarai oleh Alfred Hitchcock yang dimasukkan Quentin Tarantino ke dalam Pulp Fiction. So kalau kita mendengar nama Quentin Tarantino, apakah ketika dia mengambil unsur dari film lain dimasukkan ke dalam filmnya, apakah hal itu hal yang luar biasa unik atau aneh? Sama sekali menurut gua hal itu bukan hal yang unik atau aneh. Itu adalah hal yang biasa aja karena Quentin Tarantino memang sudah sangat sering masukkan unsur-unsur dari film-film jadul yang ditontonnya, yang disukainya ke dalam film-film. Itulah salah satu yang membuat Quentin Tarantino banyak diingat oleh berbagai kalangan setelahnya karena banyak yang merasa terpancing untuk melakukan nostalgia ketika menonton film-filmnya Quentin Tarantino. It's good homage to salah satu saudara Italia yang paling keren sepanjang masa, paling inspiratif dan banyak menginspirasi sineas-sineas setelah Federico Fellini. Dan film terakhir yang akan gue bahas di daftar ini adalah film Rashomon yang disutradarai oleh Akira Kurosawa. Film ini dapat dikatakan sebagai salah satu film yang menjadi film yang sangat penting karena gaya penceritaannya yang menginspirasi banyak sekali film setelahnya. Film Rashomon akan mempopulerkan gaya yang multi perspektif yang disebut dengan Rashomon Effect. Ada sangat banyak film yang mengambil inspirasi dari salah satu karya terpentingnya Akira Kurosawa ini. Di episode kali ini gue ingin membahas kesamaan ini dengan salah satu film yang baru rilis beberapa tahun yang silam, yaitu Saint Maiden yang disutradarai oleh Park Chan-wook. Film ini juga mengambil multi perspektif yang banyak terinspirasi dari Rashomon yang dibuat oleh Akira Kurosawa. Film ini sangat cerdas, membingungkan penontonnya sekaligus memukau penontonnya dengan kejeniusan aliran ceritanya. Kemudian ketika dipikirkan, sangat-sangat jenius konsepnya. Film ini dibilang sangat brutal dan salah satu yang paling penting dari film-filmnya Park Chan-wook. Tanpa Rashomon maka Saint Maiden mungkin tidak akan sejenius itu dirasakan oleh penonton. Saint Maiden ini bercerita tentang seorang gadis miskin yang kemudian bekerja dengan keluarga seorang bangsawan. Kemudian ia pun mencoba untuk melakukan upaya penipuan kepada keluarga bangsawan tersebut. Tetapi di tengah jalan terjadi belokan tajam yang membuat penonton berbalik 100%. Tikungan tajam itulah yang kemudian semakin dimatangkan oleh Rashomon Effect yang sangat jenius. Itulah efek dari Rashomon yang terdapat pada Saint Maiden. Saint Maiden sendiri terinspirasi dari novel klasik Inggris Smith yang merupakan salah satu novel mengenai hubungan lesbian yang paling terkemuka, dan gaya cerita aslinya semakin dimatangkan oleh Park Chan-wook dengan Rashomon Effect. Ya, tanpa film Rashomon dan Rashomon Effect, Park Chan-wook tidak akan bisa membuat film yang
bukan cuma menyajikan kisah cinta antara kedua orang wanita, tetapi juga menyajikan sebuah cerita multi perspektif yang kaya dan cerdas secara penyajian. Ya, itulah untuk sejauh ini film-film yang terinspirasi dari banyak film lainnya, film lainnya yang atau sebaliknya mungkin film-film lainnya yang menginspirasi film lainnya. Walaupun semuanya tidak dikonfirmasi secara langsung baik oleh sineasnya ataupun orang-orang yang berpengaruh di film-film tersebut, tetapi ulasan-ulasan dan analisis-analisis eksternal yang ada di luar filmmakernya seharusnya sudah cukup untuk dijadikan referensi, walaupun memang pengakuan langsung dari sutradara atau siapapun yang terlibat dalamnya akan menjadi kepuasan tersendiri bagi setiap yang telah melakukan proses. Dari daftar ini ada 3 nama yang sudah mengonfirmasi hal ini, yaitu Quentin Tarantino, kemudian Christopher Nolan, dan kemudian Mr. Park Chan-wook juga sudah melakukan hal tersebut. Yang lainnya kebanyakan adalah analisis-analisis mendalam dari berbagai kalangan yang hampir semuanya merupakan analisis yang layak. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Terima kasih. Ya, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini kalau menurut kalian ini penting untuk dibagikan kepada orang lain. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa. Gue Syafril. Sampai jumpa di episode selanjutnya.